Utsman menyampaikan hadis Nabi, la taqtarru, jangan kalian terpedaya. Pertama, jangan kalian karena yang penting saya salat diampuni dosa-dosa, kemudian kalian bermaksiat. Kalian bermaksiat. Itu apa? Saya bermaksiat duhur, nanti sore saya salat diampuni dosa-dosa. Yang penting maksiatnya bukan, yang penting saya maksiat, yang penting saya salat. Nanti salat duhur lagi saya salat, asar saya salat diampuni dosa antara duhur dengan asar. Saya malam pada isya saya maksiat, nonton ini, nonton Korea, nonton India, nonton macam-macam. Nonton aurat wanita terbuka, nonton ghibah dan namimah. Nanti subuh saya salat, diampuni dosa-dosa saya. Seakan-akan Nabi berkata, jangan kalian terpedaya. Kenapa jangan terpedaya? Pertama, karena belum tentu salat kalian diterima. Kata Ibn Hajar, yang salat yang menghapuskan dosa-dosa kecil sebelumnya adalah salat yang diterima. Dan siapa di antara kita yang yakin salat kita diterima? Maka jangan terpedaya. Yang penting saya salat nanti dosa terhapus. Baik, ini yang pertama. Maka jangan terpedaya. Yang kedua, jangan terpedaya. Jangan sampai kau bersandar dengan hadis ini kemudian melakukan dosa-dosa besar. Saya dosa besar, saya zina malam ini, kemudian besok walizubillah, besok saya salat subuh, selesai semuanya. Enggak, yang diampuni bukan dosa besar. Yang diampuni dosa-dosa kecil, zina dosa besar. Jangan terpedaya sampai kau terjebak dalam dosa besar. Yang ketiga, jangan terpedaya. Mentang-mentang kau tahu ini dosa-dosa kecil diampuni, tapi kau mengulang-ulangi terus. Dosa kecil kau lakukan terus, tiap malam nonton melulu. Kalau dosa-dosa kecil dilakukan terus-menerus bukan lagi dosa kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Maka jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Oleh karenanya berusaha meninggalkan dosa-dosa ya. Karena kalau kalian melakukan dosa kecil banyak maka akan terjerumus dalam dosa besar. Dosa kecil banyak-banyak dosa besar. Yang keempat, jangan kau terpedaya karena hadis ini bukan maksudnya untuk pelaku maksiat tapi maksudnya ahli taat. Kepada orang yang taat, yang dia sudah berusaha menjaga diri kemudian dia melakukan dosa maka diampuni. Dia sebelum jaga diri melakukan dosa, siapa yang luput dari dosa? Intinya, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis memang benar-benar memberi harapan yang besar bahwasanya siapa yang melakukan salat wudu dengan wudu yang baik, salat 2 rakaat di masjid atau salat 2 rakaat di rumah tapi dia khusyuk, akan dia dosa yang terlalu, tapi jangan terpedaya. Dari sini kita tahu bahwasanya maka itu syaitan, jerat-jerat syaitan itu bukan hanya terkait pada maksiat. Terkadang seorang dijebak dalam masalah ketaatan. Dia sudah melakukan ketaatan dan timbul dalam dirinya ujub, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, al-amnu min makrillah. Dia merasa aman, itulah dia terjebak dengan godaan syaitan. Maka ini di antara hal yang menakjubkan yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini. Setelah yang membawakan tentang keutamaan hadis berwudu dan salat 2 rakaat, kemudian Utsman berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqtarru, jangan terpedaya. Karena syaitan menggoda bukan pada maksiat saja. Syaitan juga menggoda pada orang melakukan ketaatan. Ketika dia melakukan ketaatan, dia merasa pede. Bahwasanya tenang, saya sudah taat, dosa-dosa diampuni. Jangan terpedaya. Seorang tetap antara khauf dan roja, antara berharap dan takut. Tetap dia salat berharap dosa-dosanya diampuni dan dia takut. Jangan dia justru salat kemudian menggampangkan dosa-dosa.